melakukan sebuah sayembara. Dia mengatakan kepada orang-orang di Indonesia, siapa yang mampu mendapatkan kepala si MS ini akan dihargai dengan 300 US dollar. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas lagi-lagi sebuah prestasi yang tidak patut dibanggakan dari anak bangsa gitu ya. Kalau kemarin kita pernah membahas soal seorang penipu Hollywood yang banyak melakukan penipuan, dia dari Indonesia gitu ya, menipu orang-orang bule yang mau jadi artis. Nah, namun beliau ini bukan asli Indonesia, dia itu masih ada keturunan India. Terus setelah itu ada Reinhard Sinaga gitu kan, orang yang benar-benar membuat wajah Indonesia ini malu banget gitu. Karena kasusnya menjadi sebuah kasus yang sangat besar, kasus yang membuat sejarah kriminal predator seksualitas di Inggris itu berubah gitu, pecah gitu ya, gara-gara si Reinhard Sinaga ini. Jadi benar-benar pencetak rekor gitu. Nah, hari ini kita akan membahas lagi-lagi tentang anak Indonesia yang bikin malu. Dan bahkan ini serem banget sih kasusnya. Dia ini sempat dicari oleh orang-orang di luar negeri sampai-sampai FBI hampir turun tangan. Dan nyawanya itu dihargai dengan sejumlah uang. Jadi kepalanya dia, siapa yang bisa nemuin ini orang, hidup atau mati, akan dibayar. Jadi benar-benar menjadi buronan. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang siswa asal Tangerang yang menjadi buronan luar negeri dan kepalanya dihargai jutaan rupiah. Di zaman yang makin canggih nih geng, yang namanya media sosial itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi keinginan gitu ya. Kalau dikatakan kebutuhan, itu artinya kita tidak bisa lepas dari hal ini. Mau dari segi apapun, politik, perdagangan, ya kan, termasuk ke dalam bisnis, entertainment, itu sudah pasti membutuhkan media sosial. Nah, hampir semua orang saat ini membutuhkan akses internet. Alhasil banyak sekali komunikasi-komunikasi, baik itu yang positif, negatif, itu terjadi di internet. Penggunaan media sosial ini banyak manfaatnya. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, kayak bocil-bocil ya, para bocil-bocil tidak bijak gitu ya menggunakan internet. Contoh aja ketika menonton konten tentang masa lalu tawuran, yang tadinya kita mau edukasi tentang stop tawuran pelajar gitu ya, dengan cara menceritakan kisah-kisah menyeramkan si pelaku, bukannya takut malah pengen nyoba gitu ya, nanti giliran mati nyalahin pihak lain gitu. Nah, kalau gue jujur aja, semakin banyak yang bikin korban Kamar Jerry, akibat Kamar Jerry, gue tidak peduli. Karena menurut gue, itu kembali kepada masing-masing. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang media sosial, sangat luas, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Karena bisa dikatakan, bukan hanya Google sebagai jendela dunia, tapi media sosial itu adalah jendela dunia. Nah, kalau ada yang bilang, wah Google jendela dunia. Oh enggak, media sosial secara universal itu adalah jendela dunia. Karena kalau kalian lihat sekarang di YouTube, Instagram, kalian bisa mengakses video, bahkan video yang tidak senonoh sekalipun. Cewek-cewek pakai bikini lah, tembak-tembakan lah, berita pembunuhan, itu banyak di sana. Apakah itu bocil friendly? Enggak, tidak boleh ditonton oleh bocil. Nah, kembali lagi, isi podcast Kamar Jerry ketika menayangkan konten stop tawuran, bercerita tentang masa lalu, harusnya ada yang bertanggung jawab untuk mengontrol anaknya tidak menonton sesuatu yang tidak sesuai dengan umurnya. Jadi itu kembali kepada kebijakan si orang tua yang memberi gadget, alias dalam tanda kutip bimbingan orang tua. Karena gini, kenapa tidak diberikan 18 plus gitu ya? Karena memang kebijakan dari YouTube-nya ya tidak mengharuskan konten tersebut ada 18 plusnya gitu. Karena itu memang lulus sensor secara pembahasan, visual dan lain-lain dari pihak YouTube itu tidak ilegal. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang sebuah konten yang mempunyai hak untuk memilih tontonannya ya si penontonnya sendiri. Jadi lebih bijak dalam menonton. Nah, gitu. Jadi semoga ya penonton-penonton di Kamar Jerry ini, kalau memang buat para bocil kalian tetap mau nonton konten tentang tawuran tadi, konten tentang masa lalu, tentang para pelaku tawuran, gua harap kalian lebih bijak dalam mengambil isi kontennya. Bukannya malah ambil yang negatif, tapi justru ambillah yang positifnya gitu ya. Ada yang bahkan punya cita-cita pengen sekolah di Bijer biar seperti Katak atau Alex Bijer gitu ya. Yang perlu ketahui, sekolah Bijer sudah tutup. Jadi jangan konyol. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan kita, berbicara tentang ketidakbijakan dalam berinternet alias menggunakan sosial
sosial media terjadi kepada salah satu siswa di Tangerang. Siswa ini menjadi sangat viral serta menjadi seorang buronan netizen seluruh dunia. Siswa ini berinisial MS. Dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kalian tahu nggak ada yang namanya report? Tahu ya? Kalau misalkan kita nggak suka sama orang gitu ya, atau ada seseorang yang bikin ulah terus rame-rame nih para buzzer mereport akunnya dia. Itu tujuannya adalah untuk membuat si akun hilang. Kalian udah pasti tahu lah ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh MS, siswa asal Tangerang ini. Dia melaporkan atau mereport sebuah akun Facebook internasional, dan akun ini bisa dikatakan adalah sebuah akun penting yang dimana di akun ini orang-orang tuh banyak menggantungkan hidupnya. Jadi ibaratnya ini tempat orang menggantungkan nasib dan rezekinya gitu ya. Ya kayak tempat jual beli online gitu loh, geng. Nah, dikutip dari beberapa sumber, ternyata siswa ini mengaku kalau dia adalah anggota dari Indonesian Reporting Commission atau yang disingkat dengan IREC. Nah, dia di sini melaporkan beberapa grup Facebook penting yang dimana isinya itu banyak banget orang gitu ya. Dan bisa dikatakan orang-orang ini tuh ya membutuhkan grup ini. Salah satu grup yang dia laporkan adalah Crossover Nobody X-Force yang disingkat dengan CNEF. Terus ada akun memes juga yang namanya No Sense Memes dan beberapa grup lainnya gitu. Akibat laporannya itu, alhasil Facebook CNEF alias Crossovers Nobody X4 ini dihapus paksa atau hilang karena Facebook menerima report dari si bocah MS ini. Penghapusan ini tepat pada tanggal 13 Mei 2019, geng. Yang perlu kalian ketahui ya, CNEF yang dihapus grupnya ini itu merupakan sebuah grup memes yang isinya itu ada 500.000 orang anggota. Nah, gimana nggak geger gitu ya? Udah pastilah anggotanya itu kesel parah, kesel banget karena grup tempat mereka berkumpul, mereka mendapatkan informasi, bahkan menggantungkan hidup gitu ya, hilang seketika. Cuma gara-gara satu orang yang mereport. Diikuti dengan beberapa grup yang lain itu ikut dihapus oleh Facebook. Nah, disinilah semua orang-orang yang menghabiskan keseharian mereka di dalam grup ini itu merasa murka gitu ya sama siswa asal Tangerang ini, geng. Barulah dikutip dari situs Know Your Memes ditemukan siapa dalang dibalik pelaporan ini alias dibalik report ini. Nah, akhirnya identitas daripada MS yang mengaku sebagai IREC atau Indonesian Reporting Commission ini terungkap. Nah, nggak cuma namanya doang, geng, yang akhirnya diketahui oleh netizen. Sampai-sampai ada salah satu anggota dari grup memes yang terhapus tersebut, orang Indonesia. Dia berhasil membongkar keseluruhan identitas si bocah MS ini. Sampai-sampai alamat rumahnya, orang tuanya siapa, sampai ke tanggal lahir, sekolah-sekolahnya dia tahu gitu. Admin daripada IREC, Indonesian Reporting Commission ini ternyata adalah si MS yang masih berumur 18 tahun, asal Tangerang. Ini gokil banget nih pas kebongkar nih, geng. Semua data dan identitas pribadinya dia disebarluaskan di grup-grup memes lainnya yang belum kehapus, yang belum dia report. Dan bahkan sampai ke grup-grup di luar memes pun nih bocah diomongin sama orang luar negeri. Akhirnya pada awalnya itu dia mengalami pembulian secara media sosial. Hal ini benar-benar menjadi sebuah berita yang sangat hebat dan heboh di saat itu karena masyarakat seluruh dunia menyerang si bocah ini, geng. Dan ternyata dibalik amarah yang sangat besar daripada netizen seluruh dunia ini bukan tanpa alasan. Jadi mereka marah itu nggak sembarangan, benar-benar luar biasa marahnya. Kok bisa gitu kan? Alasannya kenapa? Nah, ternyata gara-gara aksi nekat MS ini, banyak grup-grup memes yang tadinya tuh masih kecil-kecil atau grup-grup memes yang masih belum dihapus oleh Facebook, akhirnya mereka beramai-ramai memutuskan untuk merubah settingan grup mereka menjadi privacy atau rahasia. Dan mereka beramai-ramai mencari netizen asal Indonesia yang tergabung di dalam grup tersebut. Nah, jika ada anggota mereka yang berasal dari Indonesia di dalam grup memes tersebut, langsung di-kick keluar karena udah trust issue banget gitu ya. Si pemilik akun memes atau si pengelola akun memes ini langsung mengeluarkan semua netizen Indonesia. Alhasil kan netizen Indonesia juga merasa sedih banget gitu ya, karena kan mereka bergabung di grup tersebut ya pengen melihat memes atau informasi-informasi lucu gitu kan. Malah gara-gara si MS ini mereka jadi kena batunya gitu ya. Jadi orang lain tuh yang nggak salah apapun malah kena imbas gitu, geng. Yang lebih parahnya lagi, nggak cuma di grup memes doang, geng. Bahkan di grup belajar, grup informasi, bahkan di grup pencari pekerjaan atau freelancer gitu ya, itu juga masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia di-kick, ditendang keluar gara-gara isu ini. Beberapa netizen Indonesia yang berada di luar negeri merasa sedih banget karena gara-gara isu ini mereka kehilangan pekerjaan mereka sebagai freelancer atau pekerja lepas
lepas. Nah, kalau kalian nggak tahu freelancer itu apa, freelancer itu adalah orang yang tidak kerja tetap. Mereka mendapatkan pekerjaan atas tawar-menawar, baik itu dari grup, dari pertemanan, dari tongkrongan, paham ya? Jadi dia ditawar misalkan, lu mau kerjaan nggak gitu? Gua ada nih proyek ini. Nah, per proyek dibayar. Nah, besok cari lagi. Nah, itu namanya freelancer, freelance gitu, pekerja lepas. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan koneksi yang sangat banyak, terutama bergabung di dalam sebuah grup yang isinya sekumpulan orang dengan status pekerjaan atau status skill yang sama gitu. Jadi mereka berkumpul di sana untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan tawaran pekerjaan. Nah, dikarenakan ulah si bocah MS ini, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri atau orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia yang tergabung di sebuah grup informasi pekerjaan dan informasi-informasi lainnya malah dikeluarkan gara-gara trust issue. Nah, jadi dampak dari perbuatan si MS ini melaporkan grup luar negeri ini panjang, geng, membuat orang lain sengsara. Nah, di dalam kondisi ini, si pelaku MS ini ternyata semua data pribadinya benar-benar sudah tersebar luas sampai ke data pribadi orang tuanya dan di mana dia bersekolah. Nah, ini sangat berakibat fatal gitu ya. Bisa-bisa sewaktu-waktu dia mengalami persekusi dari orang-orang yang sakit hati dengan perbuatannya gitu, geng. Nah, semenjak kasus ini menjadi viral, ternyata MS ini sudah menyadari kalau dia di dalam bahaya dan mengalami ketakutan. Nah, untungnya nih, geng, ada sebuah lembaga atau organisasi yang bernama Teman-Teman Bulu Burung namanya. Nah, mereka langsung berinisiatif untuk menemui MS secara pribadi dan melindungi MS ini dari persekusi di dunia nyata. Karena kan kemarahannya di dunia maya nih. Namun, orang-orang tersebut ada yang berasal dari Indonesia. Mereka sedang mencari MS ini untuk melakukan persekusi alias pengen ngebantai ini si MS karena benar-benar membuat kerugian bagi banyak pihak gitu. Dalam kasus ini, organisasi yang bernama TTB tadi, Teman-Teman Bulu Burung tadi, mengaku sudah menemui MS dan keluarganya dan mereka sudah menjelaskan kepada keluarga MS tentang problem yang sangat besar ini dan mereka ingin berusaha menjadi sebagai penengah antara netizen yang marah dengan MS yang sudah menjadi tersangka ini, geng. Hal ini dilakukan oleh organisasi ini gara-gara mereka sudah tahu kalau MS ini benar-benar sudah menjadi buronan orang-orang yang sakit hati karena kehilangan pekerjaan dari grup-grup yang dia laporkan. Jadi benar-benar nih orang kalau misalkan ketemu akan dibunuh gitu, geng. Dikutip dari halaman Facebook TTB, Teman-Teman Bulu Burung ini, ternyata MS sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal yang membuat grup-grup memes besar ini dihapus. Nah, bahkan di sana terlihat kalau MS ini sudah memegang surat tersebut dan bertanda tangan di atas materai berisi tentang permohonan maafnya dia gitu ya. Berdasarkan berita yang tersebar, orang-orang yang bertemu dengan MS ini meminta keterangan dari MS kok bisa dia melakukan hal sebodoh itu. Ternyata menurut pengakuan MS, dia melakukan hal tersebut karena dia merasa grup-grup memes ini postingan-postingannya itu mengandung sara. Tapi menurut gua memang yang namanya memes gitu ya, ada yang mengandung sara, ada yang aman-aman aja. Tapi kan jatuhnya di sana memang tempat orang bercanda gitu. Jadi ada dark joke, ada jokes biasa, dan itu menurut gua ya tergantung anggotanya mau anggap itu sebagai problem atau enggak, ya itu terserah mereka. Karena kan kalau berbicara tentang grup, itu artinya enggak cuma dari satu suku, satu ras atau satu agama doang yang ada di sana. So, semua jokes di sana ya bisa jadi membuat orang tersinggung, tapi bisa jadi ya ada yang menerima. Tapi kebanyakan pasti yang menerima lah. Lu gabung ke sebuah grup memes, ya resikonya lu akan melihat jokes-jokes yang mungkin tidak sesuai dengan isi otak lu gitu kan. Walaupun alasan CMS ini tentang sara, namun beberapa netizen Indonesia masih sangat marah kepada si MS ini, geng. Dikarenakan banyak orang-orang luar negeri yang membuat grup memes atau grup apapun di saat itu tidak percaya lagi dengan netizen Indonesia karena mereka menganggap kalau netizen Indonesia ini adalah orang-orang yang toksik, yang tidak friendly gitu. Kalau nggak barbar yang ngelaporin akun biar hilang. Alhasil banyak grup-grup luar negeri yang tidak percaya dengan warga Indonesia dan tidak membiarkan orang-orang atau netizen Indonesia ini masuk ke dalam grup mereka. Sementara itu banyak orang juga yang menanggapi hal tersebut. Sebenarnya ada hikmah yang bisa diambil katanya. Dengan kejadian ini orang-orang bisa menilai bagaimana sistem daripada Facebook ini ya lumayan bobrok gitu ya. Terlalu mengambil keputusan secara sepihak ya kan. Laporan tersebut ya mungkin baru satu orang yang lapor, yaitu si MS dengan akun iRack-nya itu kan. Kenapa Facebook langsung menyetujui dan menghapus
akun grup memes tersebut gitu. Jadi benar-benar masyarakat menilai ya Facebook ini nggak profesional katanya. Nah, masalahnya di sini Facebook tidak menanggapi secara menyeluruh tentang pelaporan atau report tersebut. Dikutip dari The Verge, penembakan yang terjadi di Selandia Baru ini terjadi di sebuah masjid yang bernama Christchurch adalah serangkaian teror supremasi kulit putih dan terjadi tepatnya di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center di daerah yang bernama Christchurch. Nah, terjadinya itu tepat pada pukul 13.40 tanggal 15 Maret 2019. Sedikitnya ada 50 orang yang tewas dan 20 orang lainnya terluka akibat terjadinya penembakan membrutal ini, geng. 3 dari orang tersangkanya itu telah ditangkap dan 1 diantaranya telah didakwa di pengadilan. Lalu Perdana Menteri yang bernama Jacinda Ardern mengatakan kalau serangan ini adalah serangan teroris dan merupakan serangan yang sangat mematikan di saat itu. Sekaligus dikatakan kalau ini adalah penembakan massal yang terakhir kali terjadi itu ya pada tahun 1997. Itu merupakan pembantaian Raur Himu gitu ya. Jadi benar-benar di Selandia Baru ini sudah lama tidak terjadi hal seperti ini. Barulah di 2019 tersebut terjadi gitu. Nah, di saat kejadian inilah Facebook ini bisa dikatakan tidak bijak dalam mengambil keputusan karena ada beberapa karya dan postingan orang-orang yang berkaitan dengan kejadian penembakan tersebut ya sebagai ungkapan rasa duka gitu ya. Itu dihapus secara sepihak oleh Facebook. Padahal karya-karya tersebut ya mengungkapkan ekspresi orang-orang, kedukaan orang-orang gitu ya. Orang-orang bersedih terhadap kejadian terorisme ini. Namun Facebook secara sepihak menghapusnya. Nah, makanya grup-grup luar negeri sana langsung memprivasi atau merahasiakan grup mereka setelah terjadinya fenomena pelaporan oleh MS ini. Karena mereka juga takut gitu grup mereka hilang gitu ya. Karena ada orang yang melaporkan. Karena ya bisa dikatakan Facebook ini sensitif gitu, mengambil keputusan sepihak. Sampai saat sekarang ini rumor tentang berita MS ini masih terus menjadi polemik di dunia maya antara netizen luar negeri dan netizen Indonesia. Nah, ditambah lagi seperti yang kalian ketahui, netizen Indonesia kan aduh barbarnya minta ampun, membuat orang-orang luar negeri itu sampai geli dan jijik gitu ya sama netizen kita. Ada problem sedikit serang, ada problem sedikit report, rame-rame, toxic, barbar gitu. Alhasil kita dinilai sebagai netizen paling sampah yang ada di dunia gitu. Nah, makanya di dalam kejadian ini MS ini menjadi bulan-bulanan dan kasusnya nggak kelar-kelar, yang membuat netizen luar negeri agak sedikit anti dengan netizen kita Indonesia. Nah, walaupun demikian, pihak TTBB alias teman-teman bulu burung ini tetap berinisiatif untuk mengunggah permohonan maaf dari MS di halaman Facebook mereka. Supaya apa? Supaya ada pembuktian kalau MS ini ternyata sudah bertanggung jawab dan meminta maaf. Dan pihak Facebook juga sudah mendengar tentang berita ini dan mereka sedang berusaha dan bekerja untuk mengembalikan page atau halaman-halaman yang sudah mereka hapus secara sepihak tadi. Jadi berusaha untuk dipulihkan dan dikembalikan lagi gitu, geng. Lalu pihak Facebook memberikan keterangan kepada The Verge, memang mereka tuh menghapus beberapa halaman ini yang dilaporkan oleh MS itu atas dasar memang laporan MS dan mereka mendetek sendiri gitu ya beberapa postingan daripada grup-grup yang dilaporkan ini. Dan memang ada beberapa postingan di grup itu yang melanggar pedoman komunitas alias melanggar ketentuan atau peraturan dari YouTube. Nah, makanya laporan si MS ini didengarkan oleh YouTube dan mereka menghapus hal tersebut secara sepihak gitu tanpa ada teguran. Dan pihak Facebook mengakui mereka untuk kedepannya akan lebih berhati-hati memilih dan memilah soal pelaporan atau report dari netizen ini, geng. Jadi tidak sembarangan menghapus secara sepihak grup-grup yang menurut sebagian orang dianggap penting gitu. Kasus ini menjadi pemberitaan di luar negeri dan bahkan ada beberapa orang sampai netizen Indonesia yang berada di luar negeri melakukan sebuah sayembara. Dia mengatakan kepada orang-orang di Indonesia, siapa yang mampu mendapatkan kepala si MS ini akan dihargai dengan 300 US dollar. Nah, dia bersedia untuk membayar siapapun orang-orang yang berhasil mendapatkan si MS ini. Jadi benar-benar menjadi amarah orang-orang gitu ya, membuat citra daripada netizen Indonesia semakin buruk ya kan. Nah, kita pernah netizen kita dicap buruk gara-gara kasus K-pop dan drakor gitu ya, dimana banyak banget penonton-penonton K-pop dan penonton drakor ini ya sebagiannya tuh ada yang goblok-goblok banget gitu. Mereka nonton drakor, si pemerannya yang antagonis malah dimarah-marahin. Nah, atau ada yang penggemar K-pop gitu saling ngejelekin idola daripada idola orang lain gitu kan. Jadi benar-benar barbar banget gitu. Ditambah lagi dengan kasus MS ini, makin gila sih. Terus ada lagi nih, geng, netizen dari Meksiko. Wah, Meksiko, orang Meksiko bahaya nih kalau berurusan sama orang Meksiko ya. Dia menambahkan 1000 US dollar untuk orang yang bisa menemukan si MS ini dan bacok dia gitu ya. Jadi benar-benar serius banget orang-orang marah gitu. Nah, jadi nggak main-main dampak dari kelakuan barbar si MS
SMS ini. Nah, sampai saat sekarang ini problem ini belum diterima dengan baik lah gitu oleh netizen yang kecewa. Ya mungkin bisa menjadi panjang lagi kalau diangkat lagi oleh mereka, dituntut lagi gitu ya. Kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Yang jelas si MS ini sudah meminta maaf melalui organisasi TTBB. Dan saat sekarang ini para netizen seluruh dunia menyebut kejadian ini dengan sebutan The Great Zakening of 2019. Nah, jadi itu dia geng, cerita tentang siswa Tangerang yang menjadi buronan seluruh dunia. Jadi buat kalian lebih hati-hati lagi dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Jerry.